Perkembangan teknologi finansial atau fintech telah memicu disrupsi besar-besaran dalam industri perbankan. Bank tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan keuangan. Pertanyaannya, bagaimana sebuah bank konvensional seperti OCBC NSP merespon ancaman sekaligus peluang ini? Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Raffi Azmi. Di sini saya akan membahas tentang analisis studi kasus pengaruh fintech terhadap strategi OCBC. Di video ini saya akan membahas melalui beberapa chapter. Langsung aja ke chapter yang pertama, yaitu apa itu fintech. Jadi, fintech adalah gabungan antara teknologi dan jasa keuangan. Dengan hadirnya fintech, layanan seperti transfer uang, pinjaman, investasi, dan bahkan asuransi kini bisa diakses secara instan melalui sebuah aplikasi. Fintech menciptakan produk dan layanan baru yang tidak mungkin atau sulit dilakukan dengan cara tradisional, seperti pinjaman online, pembayaran digital, investasi online, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, OJK mencatat bahwa jumlah perusahaan fintech terus bertambah, dengan dominasinya ada di sektor peer-to-peer lending dan pembayaran digital. Lalu, bagaimana nasib bank konvensional? Mari kita lanjut ke chapter kedua, yaitu kehadiran fintech bagi perbankan konvensional. Kehadiran fintech sangat berpengaruh terhadap bank konvensional yang sudah ada, bahkan memberikan ancaman beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, persaingan layanan. Jadi adanya fintech menghadirkan kemudahan berbagai aktivitas keuangan seperti perpinjaman uang, pembayaran digital, dan juga transfer uang. Nah, ini membuat nasabah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bank konvensional. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Semakin berkembangnya teknologi dan munculnya generasi muda, konsumen beralih dari layanan fisik seperti kartu fisik dan kunjungan ke cabang beralih menjadi yang serba online dan mudah untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, yaitu tekanan dan biaya margin. Karena berbasis digital, fintech cenderung memiliki biaya operasional yang lebih ringan, yang membuat biaya layanan fintech juga ikut murah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian yang keempat adalah ancaman disintermediasi. Kehadiran fintech dapat mencuri peran bank dalam menyediakan layanan keuangan. Contohnya dalam hal transfer uang dan peminjaman uang di bank yang sangat sulit dapat digantikan dengan fintech, e-wallet, atau peer-to-peer lending. Untuk itu, bank juga perlu melakukan perubahan dalam strategi mereka untuk menghadapi perkembangan fintech itu sendiri, yaitu melakukan kolaborasi dengan fintech itu sendiri. Salah satunya dari beberapa bank yang melakukan kolaborasi dengan fintech yaitu adalah Bank OCBC NSP yang akan kita bahas di chapter ketiga, yaitu pengaruh fintech bagi OCBC NSP. Adanya perkembangan fintech memaksa Bank OCBC melakukan berbagai strategi untuk berkolaborasi dengan fintech. Salah satunya adalah dengan digitalisasi dan pengembangan mobile app. OCBC NSP mendorong digitalisasi sebagai salah satu fokus strategisnya, yaitu mengeluarkan produk electronic banking atau mobile banking yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna untuk melayani atau mengelola keuangan dan berinvestasi. Dengan metode analisis SWOT, pengaruh fintech bagi OCBC dapat terlihat pada hasil wawancara terhadap tingkat penggunaan mobile banking. Penggunaan e-banking atau mobile banking, OCBC memberikan keunggulan yang dimana mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi besar maupun kecil tanpa perlu datang langsung ke cabang atau tempat bank. Kemudian, pengguna mobile banking juga memberikan peluang, yaitu dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena semakin banyak masyarakat yang memiliki smartphone tanpa perlu membuka banyak cabang kantor fisik. Meski begitu, penggunaan electronic banking ataupun mobile banking memiliki kelemahan, yaitu adanya potensi terjadinya gangguan seperti gagal login atau transaksi yang error. Fitur-fitur yang kompleks juga cenderung dapat menyulitkan beberapa pengguna. Kemudian, ancaman dari penggunaan mobile banking adalah adanya tindak kejahatan digital yang meningkat seperti penipuan online dan serangan hacker yang dapat mencuri informasi dari nasabah. Untuk mengatasi SWOT tersebut, OCBC melakukan beberapa strategi. Yang pertama, untuk mengembangkan peluang dan keunggulan, OCBC melakukan promosi layanan, yaitu bagi pengguna yang menggunakan mobile banking akan mendapatkan benefit. Strategi ini akan meningkatkan jumlah penggunaan mobile banking. Terbukti, data mengenai penggunaan mobile banking OCBC Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah pengguna aktif di internet, banking, dan OCBC Mobile mencapai 30% secara tahunan. Selain itu, pengguna OCBC Business Mobile untuk nasabah korporasi juga mengalami peningkatan sebesar 30% secara tahun, dengan jumlah transaksi meningkat 64% secara tahunan. Kemudian yang kedua, yaitu mengatasi ancaman dan kelemahan. OCBC melakukan edukasi ancaman penipuan online kepada para nasabahnya dan mengingatkan pengguna untuk rutin melakukan perubahan password untuk mencegah adanya akses ilegal oleh peretas. Pihak OCBC juga melakukan update tampilan mobile banking dan juga e-banking untuk menyesuaikan beberapa
perubahan agar lebih mudah diakses oleh berbagai pengguna. Selain itu juga pihak OCBC juga melakukan perawatan server atau maintenance server yang terhubung pada e-banking atau mobile banking agar sistem keamanannya selalu aman terkendali. Kemudian strategi OCBC lainnya untuk berkolaborasi dengan fintech yaitu seperti yang pertama melakukan kerjasama dengan fintech. OCBC NSP berkolaborasi dengan perusahaan startup berbasis teknologi fintech. Salah satunya adalah bekerjasama dengan Indodana dalam bentuk pendanaan dengan skema pinjaman atau channeling. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit pay later dan memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang terlayani perbankan. OCBC memberikan fasilitas pendanaan kepada Indodana, sedangkan Indodana menggunakan fasilitas pendanaan untuk menyalurkan kredit pay later. Selanjutnya adalah OCBC berupaya untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan melakukan beberapa program. Seperti yang pertama yaitu Financial Education Board Game atau edukasi keuangan melalui papan permainan. OCBC menyediakan edukasi literasi keuangan melalui beberapa metode yang menyenangkan dan interaktif, yaitu dalam bentuk papan permainan. Kemudian program kedua yaitu Semua Bisa Financial Fit alias edukasi keuangan untuk penyandang disabilitas, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama penyandang disabilitas, melalui edukasi dan juga akses ke sumber daya keuangan. Kemudian untuk program selanjutnya, OCBC melakukan pemberdayaan pelaku usaha. OCBC juga mendampingi para pelaku usaha untuk meningkatkan entrepreneurial skill melalui kelas-kelas edukasi, penyediaan akses networking, pendampingan intensif hingga kompetisi dan bantuan usaha bagi UMKM. Hal ini menjadi OCBC dianggap sebagai mitra berharga bagi para nasabah UMKM di Indonesia. OCBC juga meraih Awards of Excellence pada kategori bank untuk UMKM terbaik di Indonesia tahun 2024. Kesimpulannya, fintech telah mendorong bank OCBC NISP untuk melakukan transformasi digital yang signifikan demi tetap relevan dan kompetitif di industri perbankan. Melalui layanan seperti OCBC Mobile dan Nyala by OCBC, Bank OCBC mampu merespon kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy atau melek digital, sekaligus memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Strategi inovasi yang diambil tidak hanya meningkatkan kenyamanan transaksi, tetapi juga memperkuat posisi OCBC NISP sebagai lembaga keuangan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara institusi keuangan tradisional dan juga teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan juga peluang di era digital. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.